mulai, saya sapa dulu. Selamat pagi untuk teman-teman semua, rekan-rekan semua Selamat pagi, Mas. dari Indonesia Barat. Selamat pagi. Pagi, Pak. Dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur sudah siang ya. Selamat siang semuanya. Jam 11 lewat. Ya, kita akan segera memulai kuliah kita dan kali ini bersama Bu Liana Pujiastuti. Tapi sebelumnya kita akan membuka dulu dalam doa. Saya mau minta di sini banyak Ibu Pendeta dan Pak Pendeta ya, tapi saya mau minta tolong Kak Yustika dari YKN Torajaya untuk membuka dalam doa. Iya Pak, baik Pak. Ya, silakan. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita satukan doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, pada siang hari ini Tuhan, kami kembali lagi tunduk di hadapan-Mu, membawa segala ungkapan syukur kami, di mana nyata Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan dalam langkah kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan kuliah tentang behavioral Tuhan, Engkau memberkati kami, mampukan kami. Berikanlah kami hikmat yang baik, berikan kami akal pemikiran yang sehat, sehingga setiap materi-materi yang dipaparkan Tuhan, boleh kami pahami, boleh kami mengerti. Dan tak lupa kami berdoa buat pemateri Tuhan yang Kau pakai sesuai seturut dan kehendak-Mu, kiranya dapat menyampaikan materi dengan baik dan dapat kami pahami. Segala perkuliahan kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya semuanya dapat berjalan sesuai seturut dan kehendak-Mu. Di dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada-Mu ya Bapa. Amin. 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 Terima kasih Kak Yustika. Baik, sebelum Bu Liana menyampaikan materinya, Pak Toto akan menyampaikan sepatah dua patah kata terlebih dahulu. Silakan Pak Toto. Terima kasih Mas Christian. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Amang. Pagi. Yang di Pak. Indonesia bagian barat dan Selamat pagi, selamat pagi. siang bagi yang di Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Selamat siang, Pak. Meskipun gambarnya padang rumput, tapi saya berada di lantai 2 kantor Sekretariat Nasional. Tambah muda aja Pak Toto ini. AKBI di Yogyakarta. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu semua dan kita bersyukur bahwa melalui Zoom yang sederhana ini kita bisa terhubung satu dengan yang lain. Saya ingin kemukakan bagi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum pernah bergabung dengan kami secara rutin punya program yang dulu disebut dengan Scholar and Resident, kerennya begitu. Tetapi itu berarti hanya untuk teman-teman yang ingin menyampaikan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Dan untuk memberi kesempatan pada teman-teman yang lebih luas, sejawat dan sahabat kita, tahun ini acara itu diubah menjadi round table discussion. Jadi semacam diskusi keliling meja, tapi mejanya dari Sumatera sampai di Papua hari ini. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jadi kita santai, nanti Ibu Liana akan menyampaikan satu topik tentang behavior. Kalau Bapak Ibu yang sudah memegang buku hijau, konseling pastoral di era milenial, itu sebagian yang dikemukakan ada di bab 8. Ya, ini saya kira buku yang diterbitkan oleh AKPI untuk mengembangkan studi tentang konseling pastoral. Meskipun sekarang AKPI tidak menggunakan kata pastoral lagi oleh karena harus memenuhi pembaruan sesuai dengan undang-undang yang baru menggunakan kata konseling psikospiritual. Dengan menggunakan kata psikospiritual, AKPI merasa lebih terbuka, lebih luas lagi sesuai dengan visi yang sudah
ditegakkan atau ditemukan oleh para pendiri Asosiasi Konselor Pastoral semula menjadi Asosiasi Konselor Psikospiritual. Kembali ke acara kita, Bapak Ibu semua, slide bisa ditutup, Mas Kris, ya. Jadi kembali ke acara kita ini terbuka untuk semua. Kalau ada teman-teman yang menginginkan sharing pengalamannya, silakan menghubungi kantor kami, karena acara round table discussion ini terbuka untuk semua. Dan kebetulan kalau kita lihat kalender kita Bapak Ibu semua, pada tanggal 27 Mei itu adalah World Psychology Day. Mungkin juga banyak mahasiswa teologi, mahasiswa atau fakultas teologi, program studi psikologi, yang tidak memahami bahwa ternyata tanggal 27 itu juga ada yang disebut dengan Hari Psikologi Sedunia. Oleh sebab itu, acara kuliah tambahan untuk teman-teman yang sudah mengikuti PCF sedikit diubah formatnya menjadi round table discussion. Hari ini kita akan bersama dengan Ibu Liana Pujastuti, ya, yang punya pengalaman juga menggunakan pendekatan behavior. Dan kita ingat khususnya pada tanggal 31 Mei itu berkaitan dengan hari No Tobacco, World No Tobacco Day. Jadi hari mengurangi bukan perokoknya tapi keinginan merokok. Saya kira kita kaitkan selain dengan kuliah tambahan tadi bagi teman-teman yang sudah ikut PCF, digabungkan dengan World Psychology Day, dan sekaligus digabungkan juga dengan hari No Tobacco Day. Jadi ini digabung-gabungkan. Oleh sebab itu, meskipun acara seperti resmi, tapi kita santai saja. Dan kalau kita ingat nanti tanggal 30 Juni itu adalah hari lahirnya Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia. Jadi berderet-deret, dan mudah-mudahan nanti bulan Juni bukan hanya bulan Pancasila atau bulan Bung Karno, tapi juga kita berharap dengan teman-teman semua kita mengembangkan konseling psikospiritual. Mudah-mudahan kita kerjasama dengan organisasi-organisasi lain bisa mengusulkan atau menjadikan bulan Juni menjadi bulan konseling se-Nusantara. Saya ingin sebutkan juga Bapak Ibu semua sedang digodok oleh panitia apakah ada perubahan acara dan sebagainya, tetapi pada ulang tahun yang ke-11 ya, kalau nggak salah, mudah-mudahan saya nggak salah, pada tanggal 29 dan 30 Juni, AKPIN, Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia, akan mengadakan, meskipun flyer belum dibuat, masih menunggu acara tetapnya, karena ternyata tanggal 30, tanggal 29 itu sedikit berbenturan dengan hari sekolah minggu di Gereja Toraja, sehingga ini sedang dipikirkan apa acara akan diubah, seminarnya tanggal 30, kemudian konferensinya tanggal 29. Tapi tanggal sendiri tidak ada perubahan. Kami undang Bapak Ibu semua, tentu kami sangat bersyukur kalau Bapak Ibu bisa hadir di Panti Samadi Siporano Gektengan, ya, Tanah Toraja atau Kabupaten Tanah Toraja, tapi Tanah Toraja kan seluruhnya ya. Nah itu sangat senang, tetapi juga akan dilakukan secara hybrid. Jadi memberi kesempatan Bapak Ibu semua yang tidak bisa hadir secara langsung, bisa hadir secara online. Dan kita bersyukur akan ada tamu internasional dari Australia, seorang ahli kesehatan publik
atau public health, dan kemudian dan punya pengalaman internasional melakukan karya sosial di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia, di Sulawesi Tengah, Timur, Vietnam, Kamboja, dan sebagainya. Tapi kita juga akan ada 3 guru besar dari yang berlokasi di Singapura. Ada sebuah sekolah teologi namanya Asian Pastoral Institute. Dan sekolah ini membuka program S2 counseling dan community work, semacam community counseling, tetapi juga sekolah ini membuka program PhD untuk integrasi antara psikologi dan spiritualitas. Oleh sebab itu kita bersyukur akan ada tamu 4 internasional. Oleh sebab itu sekali lagi teman-teman yang di sekitar Toraja, ajak teman-temannya. Saya tahu tanggal 29 itu sangat padat. Oleh sebab itu panitia sedang memikirkan apakah seminarnya diubah menjadi tanggal 30, jadi teman-teman dari seluruh Indonesia yang kebetulan datang ke Toraja untuk acara lain bisa bergabung dengan acara AKPI tanggal 30. Tetapi saya masih menunggu teman-teman panitia untuk memutuskannya. Supaya tidak memakan waktu banyak dari Ibu Liana, terima kasih sekali lagi Ibu Liana yang bersedia selalu bersama dengan kami, Akpin, dan juga teman-teman yang sudah bergabung dari seluruh Indonesia. Luar biasa kalau saya lihat di number itu ada 73 peserta yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan round table hari ini berguna dan kita sambung minggu depan. Dan kedua narasumber anggota AKPI ditambah 1 dosen dari psikolog klinis dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Jadi lain kali sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin men-sharingkan pengalaman, bacaannya dan sebagainya, saya kira AKPI terbuka untuk itu. Terima kasih Ibu Liana, sekali lagi saya kembalikan ke Mas Kris. Ya, baik. Terima kasih Pak Toto. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Ibu Liana Pujiastuti. Silakan Ibu Liana. Terima kasih Pak Kris. Shalom, selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Akpin yang sudah selalu melibatkan saya dalam program-program Akpin, terutama untuk hari ini. Teman-teman, kita akan hanya sedikit saja materi yang saya sajikan karena akan lebih banyak untuk diskusi, begitu ya. Dan kita rileks saja, santai saja, supaya diskusi kita berjalan dengan enak gitu ya, ganjen katanya orang Jawa ya. Baik. Gayeng Bu. Oh gayeng, maaf ya gayeng. Gayeng itu bahasa Jawa ya. Gayeng, ya. Ya. Baik. By the way, ada yang merokok kah para peserta? Ya. Kalau ada, mungkin ingin berhenti atau mungkin materi ini untuk konseli atau untuk keluarga yang lain, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak hanya untuk merokok saja berhentinya, tetapi untuk behavior atau untuk perilaku-perilaku yang lainnya. Kita akan mulai saja. Saya kira kalau yang sudah mengambil PCF, tahu pendekatan behavior, pendekatan kognitif behavior, dan pendekatan-pendekatan yang lainnya, sehingga saya hanya akan menyinggung sedikit. Tadi saya diwanti-wanti Pak Toto, materinya jangan terlalu banyak, diskusinya yang diperbanyak. Oleh karena itu, kita akan
lebih banyak diskusi, terutama Pak Lukas yang sudah berhenti merokok 32 tahun yang lalu. Mungkin punya pengalaman bagaimana nanti berhenti merokok. Baik, yang pertama kita akan lihat introduction-nya, how to quit smoking terlebih dahulu, sekilas. Tolong Mas Kris bisa di-sharingkan screen-nya. Ya, jadi teman-teman untuk pendekatan behavior, perubahan perilaku tidak hanya untuk berhenti merokok, tetapi semua perilaku yang mungkin maladaptif, yang kurang bisa diterima, yang merugikan. Ya, tetapi kali ini seperti yang Pak Toto katakan bahwa tanggal 31 itu hari tanpa rokok, jadi kita akan lebih fokus pada smoking cessation. Dan nanti di akhir makalah ini saya akan bertanya teknik mana yang akan digunakan dan kita akan diskusikan itu. Kita lihat introduction-nya dulu, how to quit smoking. Saya kira kita semua tahu bahayanya merokok dan ternyata jumlah yang terbunuh karena merokok itu lebih besar atau paling besar di antara kecanduan-kecanduan yang lain. Ini beberapa metode teknik untuk berhenti merokok. Yang pertama yang disebut going cold turkey itu adalah berhenti tiba-tiba ya, jadi langsung berhenti, tidak merokok gitu. Itu disebut going cold turkey. Lalu yang kedua gradually cutting down, itu ya perlahan-lahan lah dikurangi sampai berhenti. Lalu ada yang disebut nikotin replacement therapy, itu mengganti misalnya dengan permen dan dengan yang lainnya. Ya, lalu ada juga yang disebut prescription medication, itu dengan obat-obat. Ini dokter yang tahu, jadi mesti harus konsultasi ke dokter. Lalu ternyata merokok itu bisa ditolong juga untuk berhenti dengan hipnoterapi, ya, atau dengan akupuntur, tusuk jarum, atau ternyata juga bisa dengan meditation. Ya, kalau Ibu dan Bapak tertarik, kita hanya sekilas ya, karena kita tujuannya adalah behavioral therapy, berhenti merokok dengan behavioral therapy, jadi tidak dibahas. Tetapi kalau tertarik itu bisa dilihat banyak di YouTube. Lalu dengan cognitive behavioral therapy, ya. Ini juga sudah dipelajari pada waktu ikut PCF, pendekatan-pendekatan konseling. Lalu yang akan kita dalami pada pagi hari ini adalah behavioral therapy, ya, terapi perilaku. Nah, kita akan lihat selayang pandang saja karena memang ini hanya satu sesi dan lebih banyak diskusinya. Jadi hanya sedikit icip-icip saja, ya, kata orang Jawa, icip-icip saja. Kalau ternyata enak ya bisa dilanjutkan, kalau tidak ya tidak apa-apa, begitu ya. Yang jelas kita sudah icip tentang pendekatan behavior yang sangat berguna menurut saya dan mudah untuk dilakukan, dan saya yakin teman-teman semua sudah pernah mendengar atau melakukan pendekatan ini. Nah, kita lihat berikutnya, apa sih sebetulnya pendekatan tingkah laku itu. Tetapi sebelumnya mari kita membandingkan dengan psikoanalisa yang sangat terkenal ya. Kalau psikoanalisa itu mengurusi pemahaman bagaimana konflik masa lalu ya, menganalisa psikis ya, mempengaruhi perilaku, bagaimana konflik masa lalu mempengaruhi perilaku, misalnya kepahitan-kepahitan masa lalu berpengaruh terhadap perilaku sekarang ya, dan berupaya mengubah aspek tertentu kepribadian individu. Jadi menganalisa psikis ya. Tetapi kalau terapi tingkah laku itu fokusnya lebih pada tingkah laku itu sendiri. Modifikasi tingkah laku maladaptif dalam situasi spesifik. Kita membandingkan begini, walaupun mencapai tilikan adalah tujuan penting, tetapi belum menjamin perubahan tingkah laku, misalnya merokok. Semua orang tahu bahwa merokok itu tidak sehat ya, tetapi itu bukan
otomatis lalu orang tidak merokok. Saya kira orang yang merokok tahu bahwa merokok itu tidak sehat, tapi toh tetap merokok. Jadi tilikan saja itu tidak menjamin bahwa seseorang mau berubah. Oleh karena itu perlu modifikasi perilaku. Atau sebaliknya, kita semua tahu bahwa olahraga itu baik, tapi tidak semua orang mau berolahraga. Itu bedanya. Sehingga perlu pendekatan perilaku untuk menolong orang-orang seperti ini. Dan kalau dilihat walaupun gambarnya itu kecil ya, behavioral teori itu kecil, tetapi sesungguhnya itu bisa dilihat bahwa kalau di sebelah kiri itu adalah behavioral, teori behavioral, lalu di sebelah kanan itu adalah psikoanalisa, maka jembatan yang menghubungkan behavioral dan psikoanalisa itu disebut dengan kognitif pendekatannya. Tapi kita tidak akan membahas ini panjang lebar, teman-teman, karena titik penekanan kita adalah pada behavioral. Nah, terapi tingkah laku berikutnya kita lihat adalah penerapan aneka ragam teknik prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Ya, jadi dasarnya adalah teori belajar. Terapi ini menyertakan penerapan yang sistematis prinsip-prinsip belajar pada pengubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih bisa diterima, yang adaptif. Jadi belajar itu sebetulnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, atau dari misalnya melakukan sesuatu yang tidak baik menjadi melakukan sesuatu yang baik. Contohnya dari merokok menjadi tidak merokok. Nah, itu sebetulnya belajar. Jadi kalau kita mengatakan belajar tetapi tidak mengalami perubahan, ya sebetulnya tidak belajar. Sama seperti misalnya hari ini teman-teman kalau pada saat ini belum tahu atau sudah tahu sedikit lalu tidak bertambah menjadi lebih tahu, ya kemungkinan bahwa waktu yang kita gunakan ini terbuang percuma begitu. Nah, berikutnya pada dasarnya terapi tingkah laku ini diarahkan pada tujuan-tujuan memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. Jadi pokoknya perilaku-perilaku yang tidak diinginkan, yang jelek, yang negatif itu dibuang, diganti dengan perilaku yang baru. Ya, nah berikutnya. Ya, adalah penting bahwa kondisi yang menjadi penyebab timbulnya tingkah laku bermasalah diidentifikasikan sehingga kondisi baru bisa diciptakan guna memodifikasi tingkah laku. Nah, klien diminta untuk menyatakan dengan cara-cara konkret jenis-jenis tingkah laku bermasalah yang ingin diubahnya. Misalnya kalau perilaku secara umum ya sering terlambat. Nah, mungkin ini tidak menyenangkan ya, tidak bisa diterima oleh sebagian orang. Kok sering terlambat sih? Lah bagaimana cara mengubahnya supaya on time, misalnya begitu. Atau sering menunda-nunda, misalnya menunda-nunda pekerjaan, bagaimana caranya supaya tidak menunda-nunda. Dan pada kasus kita pada hari ini adalah dari merokok, bagaimana untuk tidak merokok, berhenti merokok. Nah, terapis itu memainkan peranan penting ya di dalam memberikan treatment, di dalam mendorong konseli untuk berubah. Itu bedanya dengan client center. Kalau client center yang memegang peran adalah kliennya, tetapi kalau behavioral yang memegang peranan adalah konselornya. Adalah penting bahwa ya kita menjadi sebagai konselor mengarahkan, ya itu perbedaan yang sangat tajam antara client center dengan pendekatan behavioral. Nah, pertanyaan terapis itu tingkah laku spesifik apa sih yang ingin diubah dan tingkah laku baru bagaimana yang ingin dipelajari. Misalnya tadi dari merokok menjadi tidak merokok, dari terlambat menjadi on time dan seterusnya. Nah, hal ini membutuhkan pengamatan yang cermat atas tingkah laku klien.
penjabaran yang kabur dan umum itu tidak bisa diterima karena nanti tidak bisa dievaluasi. Tingkah laku yang diinginkan klien untuk diubah dispesifikasi. Jadi harus jelas. Kalau jelas perilaku yang mau diubah dan berubah menjadi yang seperti apa, itu akan memudahkan untuk melihat perubahan-perubahan yang ada. Sekarang kita lihat ciri-ciri terapi tingkah laku. Yang pertama, pemusatan perhatian pada tingkah laku yang nampak dan spesifik ya. Jadi ini perilaku yang nampak, yang bisa diobservasi, misalnya seperti tadi merokok. Lalu yang kedua, kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment seperti apa? Ya, itu jelas. Memakai teknik apa? Lalu perumusan prosedur treatment yang spesifik yang sesuai dengan masalahnya. Kalau mau berhenti merokok, pakai teknik apa? Bagaimana caranya? Itu harus secara spesifik ya. Sehingga penafsiran objektif itu akan bisa diperoleh ya, dan hasil-hasil terapi. Kemudian kita akan lihat bahwa salah satu aspek yang paling penting dari terapi ini adalah penekanannya pada tingkah laku yang bisa didefinisikan secara operasional, diamati dan diukur ya. Jadi itu bisa dilihat karena itu perilaku, ini bukan pemikiran, ini bukan perasaan, ini adalah perilaku. Jadi bisa diamati, diukur. Kalau kita kembali pada topik kita hari ini untuk merokok, lah itu bisa diamati merokok sehari berapa batang, lalu mau menjadi berapa batang atau hilang sama sekali, nah itu nanti bisa diukur. Lalu perubahan tingkah laku sebagai kriteria yang spesifik memberikan kemungkinan bagi evaluasi langsung atas keberhasilan kerja dan kecepatan bergerak ke arah tujuan terapeutik yang bisa dispesifikasi dengan jelas. Jadi kalau semuanya sudah jelas maka bisa diukur. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama kalau ada pasien atau klien atau konseli datang dengan keinginan untuk berhenti merokok misalnya atau berhenti melakukan perbuatan yang lainnya lagi, maka kita mendengarkan dengan cermat ya apa yang ingin diubah. Misalnya kalau ini perilaku bisa juga untuk fobia ya, rasa takut naik pesawat, berbicara gugup di depan banyak orang, makan tidak terkendali misalnya, tidak bisa berhenti makan cabai misalnya, sudah tahu kalau makan cabai sakit tapi nggak pernah bisa berhenti makan cabai, selalu terlambat, menunda-nunda misalnya, kecanduan rokok dan sebagainya, kecanduan game online termasuk kecanduan apalagi ya belanja online juga dan sebagainya. Nah kemudian yang berikutnya adalah mendeskripsikan masalah dengan jelas dan memecahkan menjadi beberapa tujuan. Kalau merasa tidak mampu saja tidak boleh ya. Tidak mampu dalam hal apa? Tidak mampu berhenti merokok, tidak mampu berhenti mengendalikan keinginan makan dan lain-lain. Lalu kita mencari teknik pertolongan yang tepat karena teknik behavioral ini ada beberapa teknik ya. Lalu evaluasi, dengan mudah kita akan melakukan evaluasi kalau tujuan-tujuannya jelas ya. Nah, ada teknik-teknik terapi perilaku, tetapi kita hanya akan membahas selayang pandang saja untuk teknik-teknik yang tidak cocok untuk topik kita, yaitu berhenti merokok. Seperti misalnya ya, ada 5 teknik paling tidak untuk terapi perilaku. Yang pertama yang disebut desensitisasi sistematis, ini untuk fobia, jadi nanti kita tidak membahas panjang lebar. Lalu latihan penguatan, ini bisa untuk berhenti merokok, jadi kita akan membahas ini. Pemodelan juga tidak terlalu cocok, latihan asertif juga tidak terlalu cocok, jadi kita hanya selayang pandang. Kalau teman-teman ingin yang lebih jelas mungkin bisa kontak saya atau mungkin bisa di lain kesempatan, dan pengkondisian aversi ini bisa kita pakai juga. Jadi teman-teman, saya hanya akan mengemukakan teknik, lalu nanti di akhir pemaparan saya kita akan mendiskusikan memakai teknik yang mana kira-kira ya untuk bisa berhenti merokok. Mari kita lihat sedikit saja. Desensitisasi sistematis ini efektif menghilangkan rasa takut atau fobia. Karena sebetulnya fobia atau rasa takut itu adalah karena cemas, ya, karena cemas. Sehingga prinsip ini adalah memasukkan respon yang bertentangan dengan kecemasan
yaitu relaksasi, bisa dengan relaksasi otot, muscle relaxation, bisa dengan pernafasan, bisa juga dengan butterfly hug yang sudah dipelajari di PCF saya kira, dan teknik-teknik relaksasi yang lain bisa dilakukan itu. Nah, desensitisasi sistematis kita hanya punya 2 slide untuk membahas ini karena tidak cocok untuk berhenti merokok. Cara untuk mengurangi rasa takut atau cemas dengan jalan memberikan rangsangan yang membuatnya takut atau cemas sedikit demi sedikit, rangsangan itu diberikan sampai yang bersangkutan tidak merasa takut lagi. Itu. Yang teknik kedua adalah latihan penguatan. Nah, ini saya akan membahas cukup panjang lebar karena ini akan kita gunakan nanti untuk membahas tentang bagaimana berhenti merokok. Ini didasarkan pada prinsip pengkondisian operan. Ya, saya kira kita sudah cukup paham mengenai pengkondisian ini, ya, yang disebut klasik, pengkondisian klasik dari Pavlov dengan anjingnya itu dan Bell, dan juga pengkondisian operan dari Skinner, ya. Jadi latihan penguatan ini didasarkan pada prinsip pengkondisian operan karena ini terbukti efektif untuk memodifikasi tingkah laku utamanya anak-anak, dan ini pemberian reward dan punishment. Jadi reinforcement, penguatan, ya, memberikan reward, hadiah atau hukuman. Nah, pengkondisian operan melibatkan pemberian hadiah untuk respon yang diharapkan dan tidak memberi hadiah untuk respon yang tidak diharapkan. Latihan ini memperkuat tingkah laku yang baru diperoleh, penguatan primer misalnya makanan atau benda-benda yang lain, lalu reinforcement penguat sekunder misalnya senyuman atau pujian. Sayang sekali orang Indonesia itu agak pelit ya memuji, padahal sebetulnya pujian adalah salah satu bentuk reinforcement, ya, yang baik untuk mendorong orang melakukan lebih banyak perbuatan-perbuatan baik. Tetapi jangan diberikan terus-menerus karena lama-lama nanti menjadi kebal, ya, sehingga tidak lagi berpengaruh terhadap perilaku yang diinginkan. Nah, kita ambil contoh, ini token ekonomi sebetulnya disebutnya juga suatu bentuk atau teknik modifikasi perilaku dengan cara pemberian token atau tanda-tanda, misalnya sebuah kepingan, stiker, atau yang lainnya, sebagai penguat atas perilaku yang diharapkan. Nanti kita akan mentransfer ini kepada keinginan untuk perilaku berhenti merokok. Tetapi saya memberikan contoh klasik tentang anak kelas 2 SD tidak mau menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Dan ini akan dibahas mungkin lebih lanjut dugaan saya di minggu depan, karena itu ada yang di setting sekolah. Bagaimana terapi behavior itu bisa dipakai di setting sekolah minggu depan. Tetapi saya hanya akan memberikan contoh saja supaya kita bisa mentransfer nanti untuk berhenti merokok. Jadi tingkah laku yang akan diperkuat dideskripsikan sebagai mengerjakan tugas yang mencakup memperhatikan instruksi guru, menyelesaikan tugas membaca, berperan serta dalam diskusi di kelas. Ini contoh klasik, ya. Nah, penguatnya adalah biji-biji yang digunakan sebagai hadiah yang dapat ditukar nanti dengan hal-hal yang disenangi siswa tersebut. Misalnya kalau berdiri di barisan depan dapat 3 biji, membantu guru 6 biji, dan lain-lain. Jadi dikumpulkan. Nanti kalau sudah 1 semester misalnya, lalu dia boleh memilih hadiahnya yang seperti diinginkan, gitu ya. Nah, tiap kali guru melihat siswa melakukan tingkah laku mengerjakan tugas yang memasukkan 1 biji dalam stopwatch. Setelah 3 bulan atau 1 semester terapi, siswa itu bisa menyelesaikan sekian dan itu lalu diberikan hadiahnya. Penguatan respon yang diharapkan dapat disertai oleh pemadaman respon yang diharapkan. Misalnya anak yang memiliki kebiasaan berteriak-teriak untuk mendapatkan perhatian, ibunya dapat diabaikan saat ia melakukan dan diperkuat oleh perhatian ibunya hanya jika ia datang untuk menghampiri ibunya dan berbicara dengan tidak berteriak. Jadi teman-teman, kita bisa melakukan reinforcement dengan memberikan reward atau reward positif dan reward negatif atau punishment juga untuk bisa
memodifikasi perilaku sesuai dengan yang diinginkan. Yang teknik ketiga ini juga hanya akan sedikit saja pemodelan, karena ini berguna untuk perilaku yang lain. Prinsip utama proses belajar pada manusia adalah mengamati contoh. Ini pentingnya teladan ya, karena contoh itu menjadi salah satu metode belajar. Pemodelan itu cara yang efektif untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan karena memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengamati orang lain mengalami situasi penimbul kecemasan tanpa menjadi terluka. Nah, pemodelan ini sering dikombinasi dengan role play atau memainkan peran. Konselor membantu konseli mengulang atau mempraktekkan tingkah laku yang lebih adaptif. Nah, oleh karena itulah disebutkan tadi bahwa kalau kita menggunakan teknik ini maka kita harus aktif, ya, harus aktif. Yang keempat, latihan asertif. Ini juga sedikit saja. Membantu orang yang merasa cemas atau kesulitan dalam situasi sosial karena tidak tahu bagaimana mengungkapkan apa yang mereka rasa benar dan tidak bisa berkata tidak. Ada orang yang tidak bisa berkata tidak ya, jadi selalu ya. Dan ini adalah sebetulnya latihan asertif itu menarik sekali karena kebanyakan kita punya pengalaman tidak bisa asertif. Kalau menolak disuruh ya menolak rasanya tidak enak. Misalnya mungkin dosen-dosen muda tidak enak kalau disuruh atasannya selalu bilang ya, atau para pendeta juga tidak enak kalau harus menolak pelayanan misalnya padahal sudah capek ya, sudah saatnya istirahat tapi tidak bisa mengatakan tidak begitu ya, atau tidak mungkin bisa mengatakan perasaannya yang sesungguhnya. Nah, itu budaya kita biasanya mencegah kita untuk bertindak asertif. Nah, ini bisa dilatih sebetulnya. Ini menarik. Berikutnya, yang terakhir, teknik pengkondisian aversi. Ini bisa dipakai untuk nanti teknik untuk berhenti merokok. Bentuk pengkondisian di mana respon yang tidak disukai dipadamkan melalui asosiasi dengan hukuman. Jadi dengan kejutan listrik misalnya, walaupun sekarang tidak dipakai lagi, atau pemberian ramuan yang membuat mual, ya itu biasa dipakai untuk mengobati kecanduan alkohol, narkoba, merokok, masalah seksual, berjudi, dan penyimpangan yang lain. Nah, ini teknik ini itu metode yang paling kontroversial karena ada pro dan kontra. Kondisi diciptakan sehingga orang melakukan apa yang diharapkan dari mereka dalam rangka menghindari konsekuensi aversif yang tidak enak tadi. Ya. Nah, paling berguna sebetulnya untuk mengembangkan kendali dorongan. Nah, penting adalah hukuman itu jangan sering digunakan, lebih baik memberikan pujian. Itu. Jadi antara reward versus punishment itu kita memilih lebih baik memberikan reward daripada punishment. Sebetulnya lebih efektif memberikan reward daripada punishment. Nah, lembaga sosial itu menggunakan prosedur aversif untuk mengendalikan para anggotanya dan untuk membentuk tingkah laku individu agar sesuai dengan yang telah digariskan. Lembaga keagamaan menggunakan pengucilan atau tidak boleh ikut perjamuan kudus misalnya. Lalu perusahaan menggunakan pemecatan dan penangguhan pembayaran gaji ya, atau pemerintah menggunakan denda dan hukuman penjara. Nah, itu teknik aversi. Nah, sekarang pertanyaannya kita sudah sampai di penghujung pemaparan. Teman-teman, teknik behavior yang mana menurut Anda dan bagaimana berhenti merokok? Itu nanti kita akan jawab. Lalu saya berharap teman-teman juga dapat manfaat dari penjelasan singkat ini dengan menjawab pertanyaan berikutnya adalah Anda memiliki tingkah laku yang perlu diubah. Nah, sekarang saya yakin Anda mengetahui caranya. Baik, yang terakhir, ini saya kutipan dari John Maxwell ini bagus. You will never change your life until you change something you do daily. Ya.
Kita tidak akan pernah bisa mengubah hidup kita sampai kita melakukan perubahan-perubahan itu dalam keseharian kita. Baik teman-teman, sampai di sini dulu kita akan masuk ke diskusi. Ya, jadi diskusinya, pertanyaan yang pertama adalah menurut teman-teman teknik yang mana yang akan kita gunakan dan bagaimana cara kita berhenti untuk merokok. Silahkan yang mau sharing juga karena sudah berhenti merokok juga diperbolehkan. Saya kembalikan kepada Mas Kris. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Baik, terima kasih Bu Liana. Baik teman-teman, semuanya silakan ada yang mau share, ada yang mau bertanya, ada yang mengajukan pertanyaan kepada Bu Liana mengenai pendekatan behavior ini. Apakah mempunyai sesuatu atau kebiasaan yang itu tidak baik yang harus diubah dalam hal ini secara umum ya, dan secara khususnya adalah dalam hal merokok. Atau mungkin Pak Lukas Eko Sukoco mau sharing bagaimana sudah bisa berhenti 32 tahun dalam tidak merokok lagi gitu. Monggo Pak Eko kalau mau sharing Pak Eko. Masih mute Pak ya. Monggo Pak. Kalau saya nggak bisa buat patokan ya karena pengalamannya lebih personal. Saya perokoknya kan belum terlalu banyak, sehari itu baru 2 bungkus. 2 bungkus belum, enggak banyak ya Pak? Enggak banyak, karena senior saya, Pendeta Sabtor Nggosuk Indrokepas, itu sehari 5 bungkus. Oh. Saya cuma 2. Dan terakhir dia terkena kanker paru-paru, metastase ke otak dan berbagai jaringan organ dalam, dan dia meninggal pada umur 45 saya kira. Masih cukup muda. Ya. Nah, jadi itu cukup mengguncangkan saya sebagai juniornya. Ya. Lalu ternyata tak jauh dari itu, selesai pimpin Natal di Duta Wacana waktu itu kampus, dari STT menjadi universitas. Nah, saya selesai pimpin itu kemudian sakit di Bethesda. Ternyata ada masalah di paru-paru saya dan ada masalah juga di bagian-bagian organ lainnya. Sehingga dokter yang menangani itu kalau dipakai kata Jawa itu nyelekit gitu ya. Saya lihat ini karena saya masih muda ya, saya menjadi pendeta umur 24, jadi waktu itu baru umur 26 kurang gitu ya. Nah dokternya udah senior, dia bilang, Mas pendeta sudah pengen masuk surga po? Gitu. Ya belum dong. Nah kalau belum ya satu-satunya jalan ya berhenti merokok. Kalau udah pengen masuk surga teruskan aja, nggak usah berobat. Kan udah pasti masuk surga gitu. Itu di Bethesda itu nyelekit banget itu pokoknya. Karena tapi saya tahu ini pasti ada maksud gitu. Dan pengalaman yang pertama pendeta senior yang meninggal kanker paru di umur 45 lebih dikit ya. Lalu pengalaman kedua saya sendiri yang sakit dan sakitnya agak serius. Itu sakit serius yang pertama yang ku dapat itu. Serius itu artinya sempat mau meninggal lah namanya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ketika COVID kemarin yang saya harus 1 bulan lebih saya kira. Lalu yang ketiga yang terbaru yang stroke, tidak bisa jalan, separuh lumpuh. Nah, kalau sekarang saya udah pulih lagi ya semuanya. Gitu. Nah, kembali ke pokok. Jadi ada pengalaman yang saya amati, ada saya rasakan, lalu ada pengalaman yang betul-betul pribadi saya rasakan, lalu ada dokter yang dengan gayanya, memang dokter ini pandai, tapi dia itu kalau
dengan pasien itu ceplas-ceplos gitu. Misalnya nih obatnya gitu, diombe sesuai aturan, minum sesuai aturan. Kalau enggak, ya enggak sembuh, gitu. Enggak usah kesini. Itu makin parah nanti kan mati. Jadi dokternya memang kayaknya begitu. Tapi ya sudahlah, saya ambil positifnya dan itu berhenti merokok mendadak dan itu tidak mudah. Makanya kalau teman-teman yang merokok mau berhenti, saya mengerti kesulitannya, saya merasakan. Tapi sebenarnya niatnya itu yang utama. Jadi kalau mau dibilang susah, susah. Dibilang mudah, mudah juga. Karena itu tergantung niatnya. Ya. Sampai sekarang saya masih ingin merokok. Maka kalau ada teman-teman yang merokok, saya pergi. Bukan soal asap, bukan soal kesucian diri atau apa, tapi saya harus menjaga supaya saya tidak merokok lagi. Dan saya bilang sekali saya bilang tidak, saya tidak. Dan supaya itu dijaga ya saya tidak mau. Kalau teman-teman akrab saya merokok, saya pasti pergi. Ya. Itu saja sharingnya. Makasih. Terima kasih, Pak. Itu teknik yang digunakan dokter kalau kita melihat teknik-teknik responding dari konseling itu termasuk teknik menantang, Pak. Ya, jadi itu ada kaitannya juga bisa digunakan oleh teman-teman kita semua supaya menolong. Ya, untung Pak Lukas mengambil makna positif dari kata-kata dari dokter itu. Ya, saya kira itu baik ya. Ya, kalau memang mau cepat ke surga ya silahkan. Ya, menarik sekali. Terima kasih Pak. Monggo Pak Kres. Dokternya itu perempuan, Bu. Dokternya perempuan, ngomongnya halus, tapi nyelekitnya sampai ke hati. Senut gitu Pak ya. Ya, saya mau bertanya ke Pak Lukas ini, Pak Lukas. Apakah berhentinya itu langsung total begitu Pak? Tiba-tiba langsung berhenti gitu atau ada tahapan-tahapannya? Mungkin yang seperti penjelasannya Bu Liana tadi, mungkin makan permen gitu misalnya, gitu atau langsung berhenti? Gitu. Langsung berhenti, karena tidak ada yang bisa menggantikan rokok. Permen pun tidak. Bagi seorang perokok yang sesungguhnya, tidak ada yang bisa menggantikan rokok. Bahkan andai kata kalau dia pas ingin merokok, ada pilihan antara istri dan rokok, maka rokok yang utama. Betul, serius ini. Betul. Makan enak sama rokok. Rokok itu yang utama, bukan makan enak. Betul. Jadi itu tadi di depan dikatakan how to quit smoking itu pasti ada penjelasan panjang lebarnya. Tidak mudah, ada side effect-nya juga. Tapi yang Bapak lakukan itu termasuk going cold turkey. Jadi mandek jegrek gitu. Orang Jawa bilang langsung mandek, langsung berhenti, tidak sedikit-sedikit tidak. Langsung berhenti karena itu tadi gitu. Monggo Pak Kris. Ya, baik. Terima kasih Pak Lukas untuk sharingnya. Mari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya atau Mas ingin Kris. membagikan. Oh, silakan Bu Joyce. Bu Joyce dulu. Siapa duluan? Silakan Bu Joyce. Oke, baik. Ibu Liana, saya ingin sharing sesuatu yang pernah saya pelajari, tapi saya masih bingung sampai sekarang. Soal perilaku yang terbentuk sekarang ini dipengaruhi oleh masa perkembangan. Saya baca teorinya Sigmund Freud. Ya, itu teori Sigmund Freud. Ada pernah diambil satu contoh bahwa orang yang sering, saya ambil contoh, sering merokok, tadi yang materi Ibu Liana sampaikan, sama orang yang sering gigit kukunya itu, berarti ada tahap perkembangan psikoseksualnya yang belum terselesaikan. Atau yang satunya, tahap pertama itu tahap oral. Katanya ada yang tidak terselesaikan sehingga terjebak, perkembangan itu terjebak pada satu tahap itu, sehingga ketika dia besar, dia menjadi anak yang anxiety, cemas, dan bosanan, karena itu contoh, diambil contoh itu waktu anaknya sering minta susu, menangis, sering diabaikan ibunya.
Ya. Sehingga dia merasa bahwa maksud dalam tahap itu anak itu terjebak pada perkembangan oralnya itu tadi. Ya. Kemudian tahap genital saya punya pengalaman sendiri, Ibu. Tahap perkembangan bukan genital ya, toilet training. Nanti masuknya ke toilet training itu. Saya pernah waktu kecil, saya ingat ketika mau keluar rumah, mama sering bilang gini, buang air dulu ya, jangan bikin repot di luar. Jadi saya mau rasa atau tidak harus dibawa ke kamar mandi untuk buang air besar atau air kecil. Akhirnya terbawa sampai saya besar, saya sering memilih kamar mandi. Saya tidak mau kamar mandi itu selain punya kamar mandi kami di rumah. Jadi saya biar mau rasa gimana saya tahan sampai pulang di rumah. Akhirnya itu berpengaruh pada kesehatan ini saluran kemihnya ini. Akhirnya saya belajar untuk berubah sendiri, untuk bisa memakai kamar mandi orang lain. Karena saya harus merantau, harus sekolah, harus kuliah, dan saya tidak bisa bertahan pada situasi itu. Jadi ketika ini tadi Ibu Liana menyampaikan materinya, memang teori dari Sigmund Freud banyak yang sudah patahkan, bahwa perkembangan seseorang tidak ditentukan dari itu juga. Ada hal-hal lain yang menjadi pengaruhnya. Tetapi saya lihat itu mungkin juga apakah bisa seperti itu, dan ketika terjadi seperti itu, pendekatan apa enaknya yang kita gunakan? Orang yang mengalami terjebak pada masa oral atau masa genital atau masa analnya. Seperti itu. Makasih Bu, itu saja. Terima kasih Ibu Joyce. Joyce, menarik sekali yang Ibu kemukakan. Hanya saja memang kita membatasi pada behavioral, ya, dan behavioral tidak memperhatikan masa lalu. Mengapa dia begitu atau begini tidak penting. Perilakunya seperti apa, mau diubah seperti apa, dengan apa, itu saja. Nah, kalau tadi seperti yang Ibu kemukakan, itu Freud kan harus pakai psikoanalisa, ya. Lalu bisa pakai juga CBT, Cognitive Behavioral Therapy misalnya. Jadi kalau diandaikan misalnya dia mau merokok karena dulu tidak terpenuhi kebutuhannya pada masa kecilnya, ya jangan pakai behavioral, ya pakailah misalnya hipnoterapi, itu bisa. Atau pakai CBT barangkali itu mungkin bisa. Tapi tidak behavioral therapy, karena sekali lagi behavioral therapy tidak terlalu concern pada thought, pemikiran-pemikiran, atau pada feelings, emosi, atau pada mental, tetapi pada perilaku yang nampak yang bisa diobservasi. Itu. Jadi kalau kita punya klien dan pakai behavioral nggak bisa, ya kita harus berpikir ulang, oh mungkin tidak cocok pakai ini, pakai yang lain barangkali, karena ada masa-masa lalu yang dilewati yang membuat dia begitu, misalnya. Begitu ya Ibu? Ya. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Liana dan terima kasih Bu Joyce. Selanjutnya ada Pendeta Ari, silakan. Ya, terima kasih. Berarti apakah terapi behavioral itu memberikan paksaan begitu ya kepada konseli begitu. Jadi maksudnya konselor itu memaksa konseli untuk mengikuti langkah-langkah konselor begitu. Dan kemudian kalau seandainya punya masa lalu tertentu, apakah itu harus ditangani terlebih dahulu? Sudah Bu? Terima kasih Bu Pendeta Ari. Langsung saja Pak Kres. Ya, silakan Bu Liana. Ya, baik Ibu Ari. Jadi itu bukan memaksa ya, tetapi kan kita percakapkan itu. Ya, kita percakapkan itu dalam pertemuan kita, dalam konseling, lalu kita mengambil keputusan. Memang sifatnya konselor adalah direktif, mengarahkan gitu. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau ya tidak perlu dipaksa gitu ya. Tapi dibicarakan bahwa ini merupakan cara untuk menyelesaikan persoalan yang ada begitu. Nah, kalau dengan behavioral sudah bisa diatasi, ya kalau teknik behavioral nggak perlu menggali masa lalu Ibu. Ya kalau ternyata behavioral kok nggak ngefek ya, lah itu perlu ditelusuri
dengan teknik yang lain, gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Mungkin sedikit bisa membantu untuk Ibu Joyce dan Ibu Ari. Halo Mas. Silakan Pak Toto. Ya. Saya sendiri sebenarnya eklektisis ya. Eklektisis itu artinya saya menggabungkan satu pendekatan dengan pendekatan yang lain. Saya pikir saya memang tidak murni behavior, saya juga tidak murni, tapi saya jarang menggunakan psikoanalisis karena itu sesuatu yang sulit ya. Jadi menjadi Ibu Joyce dan Ibu Ari tadi, sebenarnya kita bisa menggabungkan atau sekarang yang disebut dengan pendekatan terintegrasi antara psikoanalitik, mulai dari client center, kemudian behavior dan seterusnya. Ini catatan saya saja. Ya, makasih. Terima kasih Pak Toto. Ya, terima kasih Pak Toto. Berikutnya ini ada di chat Pak Martin. Ini Pak Martin Beteng dari Toraja atau dari Pak Martin Naidupu nih ya? Pak Martin silakan. Martin, Pendeta Martin dari Toraja. Oh iya, silahkan Pak. Ya, dari paparan materi tadi, saya sementara dalam proses juga, proses untuk saya perokok aktif, gitu, sampai hari ini perokok aktif, dan ya. Tapi tidak separah bahwa sampai 2 bungkus sehari. Ya. Lebih ringan dari Pak Lukas ya? Ya, lebih ringan. Satu bungkus 1 hari mungkin bisa, bahkan mungkin lebih, tapi tidak sampai 2 bungkus. Saya beberapa kali mencoba untuk berhenti dengan berbagai statement-statement seperti yang dikatakan tadi. Dan juga ketemu dokter dan sebagainya, dokter selalu menyarankan hal itu. Tapi di saat mencoba untuk berhenti dengan berbagai hal, dan ketika saya berjalan dan bertemu dengan orang lain, ya, apalagi ketika melihat orang merokok, saya tidak bisa menahan. Ya, saya tidak bisa menahan. Apalagi ketika saya melihat orang merokok dan saya kebetulan hari itu tidak punya rokok. Hari itu ketika saya lupa misalnya membawanya, rasanya ingin menghampiri dan meminta sebatang. Jadi agak bagi saya oke deh, mungkin berusaha dalam niatan, tapi saya kurang bagaimana ya, tidak bisa menahan ketika, apalagi kalau melihat benda itu gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Martin. Jadi itulah yang tadi saya jelaskan di depan, bahwa mempunyai insight saja tidaklah cukup. Karena saya kira semua orang tahu merokok tidak sehat. Lalu juga apalagi dikatakan juga merokok itu berdosa loh, kamu menggunakan tubuhmu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu kan sangat apalagi untuk pendeta itu sangat tajam toh. Pendeta kok merokok misalnya gitu ya. Tetapi toh itu tidak bisa seperti sharing Bapak Martin. Nah, coba menggunakan behavioral itu misalnya begini Pak. Bapak memakai yang token ekonomi itu. Jadi kalau mau mengurangi atau mau sama sekali tidak, ya. Kalau misalnya mengurangi, kalau Bapak bisa hari ini mengurangi 1, Bapak kasih token 1. Nanti setelah sebulan bisa ditukar dengan apa, sesuatu yang Bapak miliki loh. Itu teknik di behavior, ya, teknik di behavior. Jadi misalnya Bapak kepengen apa, misalnya beli iPad misalnya. Nah, itu nanti bisa uang rokoknya itu kan bisa juga ditabung kan Pak, ditambah juga, tetapi itulah sebetulnya teknik reinforcement tadi, penguatan. Kalau Bapak
bisa mengurangi sehari 1 atau 2, Bapak kasih token itu dikumpulkan sampai sebulan, nanti Bapak bisa mereward, menghadiahi diri sendiri dengan sesuatu yang Bapak inginkan, misalnya gitu. Itu teknik behavior, Pak. Bapak belum pernah menyobakan yang teknik itu? Saya pernah mencoba. Aha. Bahkan saya pernah berhenti hampir setahun lebih ya. Ya. Sejak pandemi ya. Ya. Sejak pandemi saya divonis kanker paru. Dan disuruh satu-satunya jalan dulu untuk ini adalah kurang merokok dulu. Dan bila perlu harus berhenti. Itu saran dokter. Tapi ternyata kan proses berjalan, ternyata itu hanya apa namanya istilahnya ya, diagnosa yang salah dan keliru dari dokter ya. Dan lalu kemudian dari situ kemudian saya lanjut lagi gitu loh, karena aman ya, karena ya lanjut lagi karena ternyata kan itu karena apa namanya, ketika divonis itu karena pandemi, jadi kan operasi tidak boleh. Operasi tidak boleh. Satu-satunya jalan adalah kemo. Tapi saya waktu itu menolak dan memang saya berhenti. Memang saya berhenti. Ya hampir setahunan lah berhenti. Tapi kemudian setelah dicek ternyata salah diagnosa dan aman ya. Mulai lagi dan malah sepertinya lebih parah dari yang awal. Ya, ada yang begitu memang berhenti bolak-balik lalu mulai lagi, dan yang ya seperti itu toh Pak, di Alkitab dikatakan kalau diusir dari rumah setan-setannya lalu dia kembali dengan mengajak temannya akan menjadi lebih parah kondisinya ya toh. Nah, seperti itu toh. Nah, jadi sebetulnya yang menakutkan Pak Martin dan membuat Pak Martin bisa berhenti merokok itu kalau menyangkut kematian, ya, sakit. Kalau itu tidak, berarti Pak Martin tidak akan, ya. Nah, ternyata kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda lagi, apakah itu bukan kesempatan kedua yang diberikan kepada Bapak supaya berhenti daripada terlanjur loh. Sudah sakit loh, dan kalau CA itu wah susah itu pengobatannya. Ya, tapi mau Pak nyoba pakai behavioral Pak? Mau coba lagi? Coba lagi pakai behavior Pak. Bapak tentukan itu. Kira-kira Bapak mau mereward apa yang bisa menguatkan Bapak? Ya, menguatkan. Ada orang yang mengatakan gini, oh saya bertahan hidup supaya saya ingin melihat anak-anak saya nanti di wisuda, saya ingin hadir di wisuda anak saya misalnya, atau saya ingin melihat cucu saya misalnya, sehingga saya harus menghentikan ini supaya saya tidak mati muda misalnya, gitu ada juga. Tapi untuk behavioral terapi itu menggunakan token-token yang menghadiahi diri sendiri, apakah itu dalam bentuk barang atau yang sekunder tadi, bisa Bapak tentukan sendiri yang sangat bermanfaat, berpengaruh, yang membuat Bapak sanggup untuk tidak merokok itu apa? Itu. Saya tertarik dengan Pak Lukas tadi, bahasa Pak Lukas, dan sepertinya memang begitu. Rokok tidak bisa menggantikan apa-apa. Tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Iya, tidak bisa diganti oleh apapun juga. Memang benar bahwa saya pernah mencoba di yang itu, yang awal itu, dari niatan awal. Cuman memang ketika kita sudah niat seperti itu dan lalu kemudian berhadapan dengan orang yang bertemu dengan anggota jemaat yang memang murni perokok dan sebagainya, itu yang membuat ya kembali lagi. Apalagi kalau ditawari ya sama anggotanya, masa ditolak ditawari anggotanya kan? Ya betul juga. Kan tidak sopan. Ya Pak, tetapi belum ada ya jemaat yang mengatakan pada Bapak itu pendeta nggak kasih contoh yang baik
Belum yang entahlah kalau di luar sana, tapi untuk mendengar secara langsung enggak. Ya, ya. Kalau ada orang jemaat yang mengatakan begitu, kira-kira itu mengubah Bapak tidak? Entahlah, sampai hari ini belum ada. Oh, belum ada. Kalau saya dari jemaatnya Bapak, saya mau bilang begini. Bapak, kalau Bapak tidak berhenti merokok, saya tidak mau pergi ke gereja dan tidak mau berjemaat di gereja. Bapak. Ya. Kalau kalau saya jadi jemaatnya Bapak, saya akan mengatakan begitu, kira-kira itu akan mengubah Bapak untuk tidak merokok enggak? Pak Pendeta, saya tidak mau ke gereja. Buat apa saya ke gereja kalau Bapak Pendeta memberikan contoh yang tidak baik kepada saya? Iya. Di hadapan Ibu saya tidak merokok. Ya, Bapak kehilangan 1 jiwa loh. Di hadapan Ibu saya tidak merokok kalau begitu. Tapi di tempat lain merokok ya. Ya, angel Pak, wes susah. Ya, Coba ya. di behavioral Pak, di behavior terapi ini Pak. Nggak apa-apa, saya tahu banyak orang kesulitan untuk give up dari rokok. Tidak cuma Bapak, banyak banget ya. Tetapi namanya juga usaha ya Pak. Iya, betul. Niat baik saja ternyata tidak cukup. Goodwill saja tidak cukup. Ya. Ternyata harus, nah ini behavior, coba Bapak mengambil itu tadi, reinforcement, apa yang memberi penguatan kepada Bapak untuk berhenti merokok. Itu dulu. Tokennya apa? Gitu ya. Nah dari situ kalau ya namanya juga usaha Pak, ya kalau berhasil ya puji Tuhan, kalau tidak berhasil diupayakan dengan cara yang lain lagi gitu. Tapi terima kasih banyak. Sharingnya loh Pak Martin. Pak ya, Pendeta. terima kasih banyak. Sharing yang luar biasa dan materi yang luar biasa menurut saya sih, karena artinya secara ini bisa dikatakan bahwa bukan untuk berupa konseling psikospiritual untuk yang lain, tetapi untuk saya. Ya. Untuk materi ini untuk saya. Jadi ketika saya mendengar tadi awal-awal materi tadi, saya katakan saya banget. Ya Pak. Amin. Ya, makasih banyak. Bisa membantu ya Pak Martin. Makasih ya. Bisa sharing Ibu. Silakan Pak. Ya. Saya juga mantan perokok ya. Kalau mungkin sedikit berbeda dengan Pak Lukas tadi. Saya cerutu, saya rokok, tingwe, melinting dewe, saya rokok. Nah, jadi semua rokok saya rokok. Tapi memang saya harus bertahap ya. Mulai dari cerutu dulu saya hilangkan dan sebagainya. Dan itu memang sulit ya pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin amplop ya. Kalau saya di jemaat desa itu kan zaman dulu belum ada, kalau pimpin apa itu belum ada amplop, tapi slot rokok itu. Nah, yang saya lakukan adalah kebetulan saya di Sumatera, jadi jujur saya menggunakan kopi, saya kulum, atau kalau enggak kopi jagung. Ternyata itu menolong saya menghentikan dari sedikit demi sedikit. Nah, ketika saya bekerja di LSM, memang ada rekayasa sosialnya. Nah, ternyata itu tidak cukup. Harus ada medical treatment juga. Menghilangkan racun rokok itu yang namanya caffeine detoxification. Yeah. Nah, sayangnya di Indonesia itu belum menjadi program pemerintah. Seharusnya puskesmas punya itu. Nah, tidak semua dokter bisa melakukan detoksifikasi itu. Yeah. Nah, kalau dalam kasus Pak Martin tadi, rupanya karena sudah terlalu keras merokok, sehingga racunnya itu belum bersih. Yeah. Dan itu harusnya dibersihkan dulu racun rokoknya yang membuat Bapak selalu tertarik di situ. Nah, yang kedua, saya kira ketika saya bekerja di LSM itu, saya membuat sebuah peraturan bahwa kalau berhenti merokok itu dapat gaji tambahan. Kalau saya usulkan gereja Toraja,
sinode bisa membuat insentif itu. Dan harus ada saksi. Ini harus ada saksi. Kalau tidak merokok, pendeta berhenti merokok, gajinya tambah 10% dari gaji apalah gitu. Nah, yang kedua saya kira harus ada peraturan yang jelas juga, rekayasa sosialnya. Nah, misalnya mulai dari pendeta baru tidak boleh merokok, gajinya lebih tinggi dari gaji yang perokok. Kalau perlu gaji perokok dikurangi. Jadi tokennya di situ, Bu itu. Nah, ternyata pengalaman saya di organisasi itu betul-betul terawasi ya. Artinya istri, anak mengawasi betul siapa yang sudah berhenti merokok, gajinya ditambah. Jadi saya kira tidak cukup pendekatan individual, tetapi juga harus ada social engineering atau transformasi peraturan. Dari barangkali di situ. Nah, saran saya sederhana, gereja-gereja harus mungkin punya program berhenti merokok, sehingga seperti Pak Martin juga seluruh warga gereja berusaha membuat satu indikator kemajuan gereja dengan jumlah perokok makin berkurang. Dan itu mungkin nanti akan dapat hadiah dari sinode, tidak harus uang, tapi mungkin piala dan sebagainya. Makasih, Bu. Ya. Kalau piala untuk apa Pak Martin ya? Kalau piala sudah banyak kali ya. Bisa juga dari pialanya dari Akin. Ya boleh Pak Toto, pialanya dari Akin. Jadi terima kasih Pak Toto sudah memberikan lebih jelas bagaimana token ekonomi itu diterapkan tadi secara langsung untuk Pak Martin. Mungkin Gereja Toraja tertarik, hanya memang kontrolnya itu sulit karena kadang-kadang gaji bisa naik tapi rokok jalan terus, itu juga yang ditakutkan kan begitu. Ya, terima kasih Pak Toto untuk masukannya. Silakan Mas Kris kalau masih ada. Bu Artari ini angkat tangan tuh. Oh iya. Silakan Bu Artari ini. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mas Kris. Terima kasih Bu Liana. Dan terima kasih juga kepada yang lain yang tadi sudah menyampaikan terlebih dahulu untuk diskusinya. Saya mau menyampaikan ini, Bu. Kalau ada orang menyatakan bahwa perokok pasif itu juga berisiko ya, Bu. Mendekati yang sama dengan yang aktif gitu risikonya. Nah, bagi yang perokok pasif ini, maksud saya kan sebenarnya juga ada niatannya itu sekaligus dengan yang disampaikan Bu Liana tadi, apakah mau menggunakan yang penguatan atau yang pengkondisian aversi, atau bahkan tadi yang saya juga salut yang disampaikan Pak Toto dengan yang terintegrasi tadi itu. Karena pengalaman itu sudah saya lakukan sebenarnya terhadap orang dekat yang perokoknya itu aktif banget gitu, Bu. Jadi dalam hal ini kan saya menjadi perokok pasif ya kalau pas berdekatan ketika merokok dan sebagainya. Kalaupun nggak sedang merokok, tetapi misalnya apakah pakaiannya atau mungkin peralatan yang lain itu juga akhirnya mungkin nikotinnya atau apa yang juga akhirnya mengena kepada saya, itu kan juga termasuknya saya sendiri menjadi akhirnya berisiko terhadap itu. Nah, maksudnya ketika pendekatan itu sudah dilakukan, artinya pada saat untuk memperjuangkan supaya mengurangi dari risiko yang mungkin agak berat yang seperti halnya perokok aktifnya itu, dengan mendetoks sendiri gitu ya Bu ya, terus kemudian juga merekayasa yang lain lagi, misalnya nih rewardnya kalau kamu nggak ngerokok nanti baru tak kasih hadiah, atau misalnya gini, kalau mau berdekatan sama aku nggak ngerokok dulu ya, cuci mulut, sikat gigi dan sebagainya seperti itu, sehingga nanti bolehlah kalau mau pengen kiss-kiss gitu ya nggak apa-apa gitu misalnya. Nah, ini perilaku yang sudah sudah dilakukan oleh si perokok pasif atau saya yang lakukan itu dengan beberapa rekayasa yang sudah juga diupayakan gitu, Bu. Tetapi sementara ini memang saya belum memeriksakan, walaupun secara periodik
misalnya general check up itu hasil untuk misalnya kondisi fisik yang di check up itu masih dalam keadaan baik, artinya kecemasan atau dari risiko perokok pasif itu tidak saya perlu khawatirkan gitu ya, karena hasilnya masih tetap baik. Hanya saja pastinya karena masih ada relasi, masih ada hubungan, dan masih juga berdekatan dengan perokok pasifnya ini, dengan sendirinya pendekatan yang sudah dilakukan itu apakah lalu kemudian perlu untuk diberikan rekayasa apa lagi ya kiranya, supaya paling tidak ketika sudah diterapkan tetapi kok ya masih masih melakukan lagi gitu, itu gimana baiknya, Bu? Iya, terima kasih Ibu Artarini untuk sharingnya. Kalau yang nanti kalau masih merokok nggak boleh dekat saya khawatir juga. Ora popo, ora kamu, saya milih yang lain, malah silakan Bu. Jadi hati-hati, maksud saya hati-hati kalau yang dengan itu ya. Itu kan kalau seperti itu kelihatannya harus dilihat ya. Dia merokok itu karena apa? Itu kan udah kecanduan. Motivasinya apa? Berbagai cara harus memang dilakukan. Tidak cukup hanya behavior. Behavior itu kan gampang banget. Bagaimana dari merokok tidak merokok, diberi reward atau punishment, itu saja. Tapi kalau ternyata itu juga nggak mangsa, orang Jawa bilang, kok nggak bisa gitu, lah harus dilihat mau bagaimana, mau pakai hipnoterapi, kenapa kok dia sampai merokok, misalnya itu juga bisa. Pakai meditasi kalau dia mau misalnya, lalu pakai cognitive behavioral therapy, jadi dari feelingnya, oh saya butuh rokok misalnya, oh nanti dulu, saya tidak harus merokok. Nah kan pakai begitu, tidak seperti behavioral kan langsung pakai reward dan punishment. Nah jadi harus dicari kira-kira apa ini kok lebih dalam dari sekedar behaviornya, ya kan? Itu kan lebih dalam, mengapa dia tidak mau berhenti merokok, itu kan kelihatannya lebih dalam, ada motivasi tersembunyi, barangkali mungkin dia merasa gagah kalau merokok misalnya, itu kan bisa juga barangkali dia dihargai teman-temannya kalau merokok, kan banyak hal yang membuat orang itu tidak bisa berhenti merokok gitu. Wah, sangat ini loh, sangat gagah loh, sangat maco loh kalau kamu merokok gitu. Ada yang gitu. Saya juga pernah itu mendapat cerita dikatakan begini, oh kalau tidak merokok kamu tidak maco. Akhirnya ditunjukkan, loh ternyata banci-banci juga merokok. Berarti kan salah perkiraan itu, gitu. Itu memutuskan pemikiran. Lalu juga ada yang membuat joke yang kadang-kadang menjengkelkan. Misalnya begini, merokok dan olahraga itu berbahaya olahraga. Kenapa? Kalau olahraga bisa langsung mati. Ya kan, orang lari, orang melakukan olahraga tiba-tiba mati. Tapi kalau merokok kan nggak bisa langsung mati kan. Itu dalih-dalih yang digunakan, joke-joke yang digunakan yang menjengkelkan kadang-kadang. Sehingga kalau untuk kasusnya Ibu Artarini bisa dilakukan pendekatan yang tadi diusulkan oleh Pak Toto, yaitu eklektik atau memakai berbagai pendekatan untuk bisa mengatasi persoalan ini. Dan memang Ibu berbahaya sekali yang merokok pasif, yang tidak merokok tetapi kena asapnya. Saya tidak mau menakut-nakuti, tapi ini juga bisa disampaikan kepada pasangan Ibu. Ada teman saya, ini kisah nyata ya, bapaknya perokok berat. Bapaknya tidak kena apa-apa, justru yang kena kanker paru-paru adalah anaknya. Dan meninggal pada usia muda, mungkin belum 35. Bapaknya meninggal lama sebelum sesudah itu. Nah, itu juga mengingatkan kita bahwa kalau kecanduan yang lain mungkin yang bersangkutan yang menderita. Tetapi kalau kecanduan rokok, orang-orang yang di sekitar kita yang kita sayangi bisa kena dampaknya. Itu. Begitu ya Ibu Artarini. Ya, baik. Terima kasih Bu Liana. Ya, mungkin nanti untuk bisa mengupayakan kembali supaya penggunaan
refleksi yang dari Pak Toto itu lebih bisa untuk diterapkan. Baik, terima kasih Bu Liana. Ibu. Halo Pak Christian. Iya. Monggo silakan Pak Yahya. Pak Yahya, ya silakan. Iya, saya tertarik dengan soal kita bahas rokok ini. Saya mau bagi pengalaman saya berhenti merokok. Saya mutasi pertama ke satu tempat yang ya kampung lah begitu. Lalu kemudian memang konteksnya memaksa saya harus merokok, lalu kemudian menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan, membuat saya ya harus merokok. Ya, oke, suara saya dengar? Iya. Dengar Pak. Terdengar Pak. Ya, Ambe. Oke. Jadi saya sudah mulai merokok, dan saya sudah menikmati 1 bungkus rokok setiap hari. Dan saya betul-betul sudah nikmati. Lalu satu kali anak saya melihat saya merokok, saya di ruang belajar, lalu kemudian anak saya melihat saya merokok, dia menangis meraung-raung. Lalu kemudian si neneknya tanya dia, kenapa kau menangis cucuku? Lalu dia bilang sama neneknya, bilang begini, bapak saya merokok. Oh, kenapa kau merokok? Dia bilang umurnya sudah pendek. Lalu kemudian dia tidak bisa lagi lihat cucunya nanti. Nah, ini persis seperti yang Bu Liana bilang tadi. Tidak bisa lihat cucunya lagi nanti. Lalu kemudian si neneknya beritahu saya, dia antar anak saya ke saya, dia menangis. Iya. Lalu kemudian saya merenung mendalam ya. Ini saya sudah nikmati, tapi betul ya, saya egois, hanya pikirkan diri sendiri. Saya tidak pikirkan masa depan anak-anak saya, dan kemudian tidak ingat kesempatan saya untuk bisa menimang cucu. Jadi akibatnya, dampaknya itu yang membuat saya terhentak, betul-betul terhentak. Lalu kemudian saya ambil keputusan untuk berhenti. Memang sewaktu-waktu saya masih terpengaruh, tapi kemudian saya ingat tangisan anak saya itu. Bapak saya umurnya pendek, kemudian tidak bisa gendong cucunya lagi. Itu yang membuat saya betul-betul terhenti. Sama halnya dengan penyakit, ya, saya ini orang diabetes. Sejak tahun 98, saya masuk jemaat jadi vikaris proponen, kalau terakhir proponen, sudah kedapatan bahwa saya diabetes berat. Lalu kemudian saya rindu sekali untuk ingin hidup sehat, lalu kemudian umur panjang. Dan itu yang membuat saya berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat gula darah saya naik lagi. Jadi saya berusaha sedemikian rupa untuk menghindari makanan minuman yang betul bisa memicu gula darah naik lagi. Menghindari yang manis-manis, karena yang manis-manis kan selalu enak. Iya. Selalu enak. Dan tapi selalu ingat bahwa dampaknya, akibatnya apa. Itu yang membuat saya bisa mengendalikan diri. Jadi itu artinya itu pengalaman. Sampai hari ini saya betul-betul berusaha untuk menghindari itu. Termasuk dengan merokok, saya berusaha untuk betul-betul menghindari. Iya. Dan ya membagi pengalaman ini kepada teman-teman. Ada juga yang ya artinya setuju, ada juga yang katakan ya itulah. Jadi artinya itu pengalaman saja Bu, yang saya mau bagikan pengalaman saya soal berapa ini. Mungkin ada yang bilang katakan bahwa 1 bungkus itu kan belum ini, tapi yang saya rasakan bahwa saya betul-betul sudah menikmatinya luar biasa. Lalu kemudian tiba-tiba saya harus berhenti, betul harus berhenti. Iya. Ya, karena ingat dampaknya terhadap saya dan masa depan, kemudian anak cucu saya juga kemudian. Oke, makasih Bu Liana, Ibu Pak Christian. Terima kasih Pak Yahya, itu sharing yang baik ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk berhenti merokok, dan itu ada yang bersifat personal sekali ya. Seperti Pak Yahya kan personal sekali. Ya, itu baik Bapak, karena diabetes
kombinasi diabetes plus rokok itu jalan yang cepat untuk menuju surga. Ya. Iya, iya. Ya. Monggo, Mas Kris. Halo? Mas Kris? Mas Kris masih mute maaf. kayaknya. Masih mute ya. Tadi sebelum ke Kak Trisha, tadi Pak Ivan duluan ya sebelumnya, sudah present dulu. Silakan Pak Ivan. Pak Ivan duluan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Saya pernah hipnoterapi untuk berhenti merokok. Juga bahkan kalau yang namanya ejekan atau tantangan sudah banyak juga ini, Ibu. Iya, Pak. Kalau Ibu ingat atau Bapak-bapak ingat, Ibu ingat, tahun 2015 kan ada layanan masyarakat di televisi. Untuk pertama sekali itu muncul tentang bahaya merokok dari seorang yang cancer survivor. Itu ayah saya. Ya. Pak Hiras Panjaitan. Nah, tapi saya merokok. Dan kemarin waktu PCF, Pak Toto pernah juga itu memukul saya dengan keras dengan perkataan apa? Perilaku merokok itu perilaku yang kurang bertanggung jawab, bahkan tidak bertanggung jawab sama sekali katanya. Nah, saya kepengen berhenti merokok, bahkan sudah pernah hipnoterapi. Tapi seperti Pak Martin tadi, mungkin saya kurang paham juga kenapa hipnoterapi pernah bertahan 1 minggu saya nggak ngerokok, terus tapi merokok lagi gitu. Nah, jadi ini sangat hal yang baru mungkin bisa saya coba tentang tadi token apa reward Ibu ya. Iya. Termasuk apa empowering. Nah, jadi saya pikir ada mungkin orang-orang seperti saya pemahaman banyak gitu. Buku-buku juga saya sudah baca tentang rokok ini. Tentang apa undang-undang yang penghapusan satu kata dari waktu pembuatan undang-undang tentang bahwa rokok adalah adiktif gitu kan. Iya. Nah, itu juga ada politiknya yang di DPR. Bahkan itu ada bukunya bahwa itu termasuk kecurangan dan termasuk kenaikan harga rokok ini yang sekarang itu dipicu oleh tuntutan dari beberapa cancer survivor yang mau bilang bahwa harga rokok harus tinggi-tingginya. Tapi secara politik juga ternyata sekarang tembakau linting dewe kata Pak Toto tadi itu jadi musim jadinya. Selain rokok elektronik itu jadi musim. Di mana-mana ada jual tembakau, Pak. Iya. Dan juga pabrik rokok seperti HM Sampurna yang sudah menguasai Indonesia itu juga mengeluarkan rokok yang murah lagi. Maksud saya memang tantangan untuk perokok baru lebih banyak dan jemaat kita atau orang-orang yang terancam. Nah, kebanyakan kita yang sudah tahu, kita yang sudah paham, tapi sulit juga untuk berhenti merokok itu. Makanya pendekatan behavioral ini sangat-sangat terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Panjaitan ya. Semoga sukses Pak ya kali ini ya Pak, pakai behavior ya Pak. Ya. Ya, baik. Selanjutnya Kak Trisha, silakan. Kesempatannya di sini saya ingin sedikit mungkin meminta tips. Jadi misalnya ada orang yang ingin berhenti dalam merokok, apalagi dia perokok aktif, tapi dia itu satu hari saja tidak merokok itu sakit kepala. Jadi adakah tips atau trik dari Ibu dalam pendekatan behavior ini untuk langkah awal berhenti merokok ini, Ibu? Terima kasih. Terima kasih Kak Trisha. Memang ada ketakutan orang kalau berhenti merokok itu kan ketakutannya misalnya sakit kepala, lalu bisa jadi gemuk ya kan, kalau tidak merokok kan terus bisa jadi gemuk dan yang lain lagi. Kalau sudah edik keracunan ya seperti kata Pak Toto tadi mesti harus didetoks supaya racun-racun nikotinnya itu hilang.
Sama seperti kalau kita kecanduan kopi atau kecanduan teh itu juga lebih berat loh dari kecanduan kopi. Kecanduan kopi dan kecanduan teh, saya pernah kecanduan teh dan kecanduan kopi, karena kalau tidak minum itu kepala pusing. Tapi untuk kecanduan teh dan kopi itu bisa digelontor pakai air putih. Ya, air putih yang banyak di awal itu bisa. Kalau nikotin mungkin agak sukar. Mungkin Pak Toto bisa cerita detoknya itu harus dengan dokter Pak ya, detok nikotin. Jadi kalau pengaruhnya ke sakit kepala itu perlu detok. Nah itu. Lalu dipakai berbagai cara yang tadi sudah kita bahas. Bisa pakai behavioral, bisa pakai CBT, bisa pakai apa tadi itu hipnoterapi mungkin atau gabungan dari teknik-teknik itu. Begitu. Ya, Pak baik, Toto. terima kasih Bu. Ya, terima kasih Kak. Pak Toto. Pak Toto. Ya. Bagaimana dengan detok nikotin ya Pak? Itu harus di rumah sakit kah? Yes, harus dengan dokter? Harus di rumah sakit. Nah, cuman sayangnya pemerintah sendiri tidak konsisten. Oh. Karena itu kan ada obat khusus untuk detoksifikasi racun. Satu sisi melarang orang merokok, tapi di puskesmas sendiri tidak disediakan. Nah, jadi itu diinfus Pak atau tablet? Ya apa namanya di infus, apa namanya injection. Oh, injection. Oh, hanya Biasanya ya? seminggu, kemudian dicek lagi apakah seminggu itu sudah hilang. Kalau belum nanti diinjeksi lagi. Nah, dan itu memang tidak bisa dilakukan oleh sembarang dokter. Orang awam. Ya, nah itu. Nah ini saya kira kalau mau ya di situ harus. Nah, seperti di Jogja ini aja, seluruh Jogja hanya ada 3 puskesmas yang punya obat untuk detoksifikasi itu. Tapi mahal Pak ya? Oh, kalau dengan BPJS kan gratis Ibu tetap. Bisakah dengan BPJS? Dia harus dirujuk dari itu, dari dokter keluarga. Ya, kalau di Jogja. Nah, itu saya hanya ingin membayangkan betapa tidak konsistennya pemerintah. Ya. Dan memang saya juga melihat gejala seperti dikatakan Pak Ivan tadi, pabrik-pabrik sendiri juga membuat ini. Nah, satu sisi sebenarnya juga menurut saya sih rokok ini dipakai oleh orang-orang yang menengah ke bawah. Sementara pabrik rokoknya makin kaya pemegang sahamnya. Saya kira ini juga persoalan sosial juga. Karena menghentikan pabrik rokok juga tidak semudah jadi ini apa ya semacam complicated saya kira. Nah ini jadi menurut saya harus ada rekayasa sosial karena cukai rokok mahal ya. Betul. Nah itu tapi ada yang murah tadi Tengwe tadi di mana-mana saya lihat itu jual tembakau ya. Nah artinya mungkin, kan pemasukan dari cukai rokok kan besar. Contoh yang paling sederhana 6 bulan lalu saya mengunjungi sebuah kabupaten yang dulu mungkin 20 tahun yang lalu dengan Ibu Yayi Suryo Prabandari yang juga mentor kita sampai satu saat. Nah, bupatinya kan Pak siapa itu yang sekarang jadi ketua BKKBN itu, Pak siapa? Orang Kulon Progo ini. Dan itu sudah sampai di Ketok Palu. Bahwa di semua pertemuan termasuk kantor-kantor pemerintah sudah ada peraturannya perda untuk tidak merokok di kantor. Tetapi ketika saya mengunjungi sebuah kelurahan 6 bulan lalu saya iseng ternyata juga masih merokok di situ. Tapi di kabupaten itu sudah tidak ada iklan merokok. Ya, tetapi warung juga tentu pemerintah akan banyak protes kalau masih tidak boleh menjual rokok. Jadi Kulon Progo itu satu-satunya kabupaten yang punya perda tidak merokok. Tetapi warung-warung masih boleh menjual, hanya sponsor untuk olahraga tidak boleh dari perusahaan rokok. Dan situ ya itu.
Nah, karena waktu itu saya punya pengalaman juga di sebuah Natal saya pimpin ibadah, itu hadiahnya merokok. Siapa yang punya jarum 76 diberi hadiah. Jadi itu saya sangat marah ketika itu. Nah, ini aneh juga gereja menyediakan, karena itu juga sponsor dari perusahaan rokok. Nah, sekarang mungkin satu-satunya. Jadi ternyata juga rekayasa sosial tidak begitu menghilangkan. Tetapi menarik di banyak keluarga, dan itu kesepakatan keluarga sendiri di Kulon Progo itu, menulis bahwa rumah ini sudah bebas rokok. Bebas rokok. Jadi itu kalau ada pertemuan-pertemuan yang merokok keluar atau diumumkan oleh Pak Dukuhnya. Nah, itu kalau Pak Dukuhnya masih perokok juga orang Palembang bilang sama baik ya. Jadi saya kira ini menarik, dan itu dengan cara itu makin kurang juga jumlah keluarga yang. Jadi rekayasa sosial di keluarga itu punya kesepakatan bersama. Ya. Jujur, anak saya sejak kecil tidak merokok, tetapi ketika lingkungan kerja di Jakarta perokok, sekarang dia perokok. Jadi kalau datang ke rumah, tiba-tiba hilang, saya tanya cucu, kemana itu ayahmu? Dia keluar, Akong itu mesti merokok kalau keluar. Dan istrinya sudah sangat marah, anaknya juga sudah sangat marah, dia masih merokok. Jadi saya gagal membina anak saya sendiri mempertahankan tidak merokok. Tapi saya kira dia tidak ketagihan, hanya iseng mungkin kalau kesepian, dan itu pengaruh lingkungan sangat kuat. Itu yang saya katakan betapa pentingnya rekayasa social engineering. Terima kasih. Itu Ibu. Terima kasih Pak Toto. Ya. Mas Kris, monggo. Ya. Selanjutnya, monggo, silakan. Ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, ingin sharing. Ya, tadi untuk berbagi. Ya, teman-teman silakan. Mungkin dari teman-teman IAKN Tarutung atau dari STD Balike, punya pacar perokok berat, pengen pacarnya berhenti. Kalau pacaran ya, sambil menunggu pertanyaan Pak Kris ya. Kalau pas pacaran itu bisa loh berhenti. Nanti kalau sudah menikah kembali merokok lagi. Kalau Kambuh ditanya lagi Bu ya. Iya, kalau ditanya kenapa kok begitu? Lah kalau pemancing kan kalau sudah dapat ikan kan nggak perlu umpan lagi. Itu Ibu Emi seperti mau mengangkat. Ibu Emi Indun, silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Kris, terima kasih Ibu Liana. Erni. Saya sedikit menyampaikan pergumulan. Saya punya suami saya perokok aktif. Dalam beberapa percakapan memang kami mencoba untuk membicarakan itu secara serius juga tentang rokok dan bahayanya bagi anak-anak. Dulu waktu anak-anak saya masih bayi, dia cukup toleran. Ya, dia cukup bertoleran, tapi di luar rumah dia tetap merokok. Kalau di rumah tidak gitu, dan tidak ada rokok di rumah. Ketika anak-anak saya sekarang sudah beranjak remaja, sudah mungkin menurut beliau bahwa itu sudah bahayanya sudah semakin menipis karena sudah lebih dewasa anak-anak saya, kembali lagi merokok begitu. Dan itu di rumah, bahkan di ruang tamu tempat kami bersosialisasi tetap merokok. Kami membicarakan itu juga, hanya ya beliau selalu menanggapinya dengan candaan. Kadang-kadang beliau mengatakan ada keuntungannya juga loh dari merokok begitu. Dengan berbagai. Nah, pertanyaan saya kira-kira yang efektif itu model pendekatan seperti apa sih yang bisa saya lakukan? Bukan beliau tidak memahami sebenarnya bahaya merokok, karena dalam 2 tahun terakhir ini adik saya, om kandung saya berturut-turut meninggal karena tumor paru. Ya. Nah, kira-kira bagaimana caranya gitu supaya
apa yang dia pahami itu, bahwa merokok itu tidak sehat dan akibatnya itu tidak baik, lalu kemudian dia bisa berhenti merokok, kira-kira bagaimana cara yang paling efektif? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Emi untuk sharingnya. Memang yang pertama itu perlu ada goodwill ya, niat baik toh. Kalau ibu sekarang ingin tetapi suami tidak ingin ya agak susah juga. Jadi dibicarakan, kalau ingin lah lalu baru dipilih caranya seperti apa. Bisa melalui token tadi, behavior, kalau mau pakai aversi juga boleh, tapi mungkin agak berat kalau yang punishment ya. Atau dengan cara meditasi kalau dia suka ya, atau mengganti, karena ada juga yang bilang oh kalau mengganti dengan permen tuh jauh lebih merusak karena nanti kan juga kalau manis dan sebagainya kan itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi ada plus minusnya setiap cara. Tapi paling tidak dibicarakan dulu. Keinginan ibu apakah gayung bersambut? Kalau ya baru dicari caranya gitu. Bisa dicoba behavior ini Bu, pendekatan behavior bisa dicoba gitu. Ya. Ya, memang agak sedikit kesulitan sekarang karena kami LDR. Oh, saya suami saya tugasnya di kampung yang sangat jauh. Dia perginya hari Senin pagi, ya kembalinya hari Sabtu. Jadi agak kekurangan waktu juga ya kalau itu. Ya. Ya, tapi saya akan upayakan. Saya terima kasih untuk semua materi yang ada ini. Paling tidak saya sudah punya dasarnya begitu untuk. Ya. Terima kasih. Ya, baik Ibu, mudah-mudahan berhasil Ibu ya. Mudah-mudahan berhasil Ibu Emi. Terima kasih. Terima kasih. Mas Kres, baik. Baik, terima kasih Bu Emi Indon tadi untuk sharingnya. Dan waktu kita sudah 11.56, mungkin ada satu lagi pertanyaan atau ada yang mau berkomentar, ada yang ingin sharing, silakan. Mari. Masih adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Oh, sudah tidak ada ini sepertinya. Ya, saya bisa mengemukakan closing statement-nya Pak Kris. Ya, silakan Bu Liana. Teman-teman, terima kasih untuk peran serta teman-teman yang membuat diskusi ini menjadi menarik dan semoga bermanfaat. Semua kita punya kecanduan dalam tanda petik untuk hal-hal tertentu ya. Kali ini kita memang membahas merokok, tetapi pendekatan behavior bisa dipakai juga untuk perilaku-perilaku yang kurang menguntungkan lainnya yang mungkin kita miliki. Kiranya itu bisa membantu kita menjadi lebih baik, memiliki perilaku-perilaku yang lebih baik menurut saya. Sehingga membuat kita akan berkembang menjadi individu atau pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan menjadi berkat bagi kita, keluarga, maupun orang-orang di sekitar kita. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih juga sekali lagi untuk Akpin, untuk Pak Toto, dan teman-teman semua. Terima kasih, Mas Kris. Ya. Terima kasih Bu Liana yang sudah memberikan materi pendekatan behavior pada siang hari ini, dan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah sharing, sudah bertanya, sudah memberikan komentarnya. Terima kasih semuanya. Dan sebelum saya tutup pertemuan siang hari ini, Pak Toto, apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Tolong nanti disorot acara minggu depan. Saya ingin kemukakan juga, tadi mungkin Mas Kris sedikit lupa, bahwa Ibu Liana adalah anggota kehormatan Akpin. Terima kasih Ibu sebagai anggota kehormatan sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan juga pada tanggal 31
acara ini bisa mendorong teman-teman semua untuk melakukan semacam kegiatan, entah sederhana, membuat flyer di medsos masing-masing, bahwa tanggal 30 1 Mei adalah hari World No Tobacco Day, ya, dan kalau bisa atau akan menyebarkan flyer itu. Terima kasih, Mas Chris. Baik. Untuk minggu depan kita akan bertemu kembali ya. Sebentar, saya share screen. Sebentar. Ya, ini. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan pendekatan behavior untuk perubahan perilaku dengan setting. Ada 3 setting, yaitu setting sekolah yang akan dibawakan Ibu Relin Ayundia, ini anggota AKPI dari Yogyakarta. Kemudian ada Ibu Yudit, ini juga anggota AKPIN dari Semarang. Dan yang ketiga adalah dosen Universitas Kristen Maranatha, Dr. Iren Prameswari Edwina. Ya, teman-teman yang ingin diharapkan tuh hadir minggu depan untuk bisa lebih lanjut lagi mengetahui tentang pendekatan behavior ini. Terima kasih. Baik, yang kedua adalah pengumuman, terutama untuk rekan-rekan yang sedang mengambil praktikum, ada PCIT 19, 20, 21, ataupun mungkin yang teman-teman yang PCF 22 dan 23 dan 24. Hari Rabu tanggal 24, sebentar saya cek dulu. Tanggal 24 itu ada Bapak Samuel Samson yang akan sidang ICS. Jadi jika rekan-rekan semuanya ingin datang, sidangnya itu online ya. Jika rekan-rekan ingin datang, ingin tahu sidang ICS itu seperti apa ya, gitu, silahkan nanti minta izin dulu ke Bapak Samuel Samson. Kalau ingin kontaknya nanti bisa kontak ke nomor Seknas AKPI dulu. Baik, kita akan tutup pertemuan kita pada hari ini. Saya mau minta tolong Ibu Pendeta Ayu dari Bali, masih bersama kita kah? Pendeta Ayu Perani? Iya, Mas. Tapi mohon maaf nggak bisa buka kamera ya. Iya, tidak apa-apa, Bu. Silakan, Ibu. Ya, mari Bapak Ibu kita satu hati kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih jika hari ini kami boleh belajar bersama dengan Ibu Liana, teknik behavior. Kami boleh belajar bagaimana kami mengubah tingkah laku untuk menjadi lebih baik. Tuhan, kiranya setiap kami yang sudah mengikuti acara ini boleh diberkati. Dan kedepannya Tuhan, kami bukan hanya belajar untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga boleh melatih, memperlengkapi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan juga kiranya menolong untuk perjumpaan kami, kelas kami di minggu depan, bila semua juga boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk AKPIN yang sudah memfasilitasi kami dalam semua proses ini, sehingga kami boleh belajar, kami mendapat sesuatu yang baik, dan Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mengalami perubahan demi perubahan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.